Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS. Masih di bab 3 tentang keragaman sosial dan budaya Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas pembahasan tentang keragaman agama di Indonesia dan pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Mari kita simak dan pelajari bersama-sama ya. Keragaman agama di Indonesia, tentunya Ananda sudah tahu kan bahwa di Indonesia sendiri agama kita itu berbeda-beda. Pertama, ada agama Islam. Nah, kita sendiri sebagai warga masyarakat Indonesia menyambut agama Islam sebagai tempat ibadah umat Islam. Nah, umat Islam ibadahnya yaitu ke masjid, dan hari raya umat Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua, ada agama Katolik dan Kristen Protestan. Nah, tempat ibadah umat Katolik dan Kristen adalah gereja. Setiap tanggal 25 Desember, umat Katolik dan umat Kristen merayakan hari raya Natal. Kitab suci umat Katolik dan Kristen adalah Injil. Bisa dilihat ya pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga ada agama Hindu. Tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Bisa dilihat ya. Hari raya umat Hindu adalah hari raya Nyepi. Bali merupakan provinsi dengan penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Kitab suci umat Hindu adalah Weda. Dan yang keempat, ada agama Buddha. Tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Hari raya umat Buddha adalah Waisak. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Dan yang terakhir, ada agama Konghucu. Nah, merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia hingga saat ini. Tempat ibadah umat Konghucu adalah Klenteng. Hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Dan kitab sucinya adalah Sujing. Bisa dilihat ya. Kita sendiri, Indonesia merupakan negara yang beragama dan berketuhanan. Hal ini sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Nah, kita selaku umat Indonesia harus saling toleransi terhadap umat beragama. Tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Harus saling merangkul, harus saling bersama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian umat beragama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Nah, mata pencaharian masyarakat itu ada yang di dataran rendah, ada dataran tinggi, serta ada yang ada di perkotaan. Nah, di dataran rendah ada petani, ada pedagang, serta ada perajin. Petani, sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah petani, terutama petani padi. Selain itu, tumbuhan yang cocok ditanam di dataran rendah antara lain ada jagung, kangkung, bayam, cabai, tomat. Dan kegiatan petani ini termasuk kegiatan produksi yang menghasilkan
barang. Itu khususnya petani yang ada di dataran rendah. Kemudian ada pedagang. Selain petani, mata pencaharian sebagai pedagang juga banyak ditemukan di dataran rendah. Misalnya pedagang pakaian, makanan, dan minuman, serta bahan bangunan. Ada pedagang kaki lima hingga pedagang besar. Kegiatan para pedagang ini termasuk kegiatan distribusi. Dan yang ketiga ada perajin. Nah, perajin juga ada yang terdapat di dataran rendah. Mereka mengolah hasil hutan dari daerah sekitar atau mendatangkannya dari luar kota. Barang-barang yang dihasilkan oleh para perajin diantaranya ada perajin lemari, kursi, tempat tidur, meja, dan hiasan seperti patung, asbak, gantungan kunci, serta bingkai foto dan masih banyak yang lainnya ya. Itu para pencaharian yang ada di dataran rendah. Kemudian yang kedua, ada mata pencaharian di dataran tinggi. Tentunya ada peternak dan petani kebun. Peternak hewan banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Contohnya peternak sapi, kuda, ayam, dan domba. Para peternak biasanya menjual hasil ternaknya kepada pengelola hasil peternakan. Misalnya ada susu, telur, dan daging dijual ke pedagang bahan makanan. Kulit sapi dan rambut domba dijual ke pembuat pakaian dan aksesori ya. Itu. Kemudian yang kedua ada petani kebun. Petani kebun seperti teh, cengkeh, dan pala banyak dijumpai di daerah dataran tinggi. Hal ini karena tanaman tersebut cocok ditanami di daerah yang sejuk. Hasil kebun tersebut kemudian didistribusikan kepada pengelola hasil perkebunan. Misalnya, teh dijual ke pembuat bahan minuman dan pala dijual ke pedagang bahan makanan. Dan yang terakhir ada mata pencaharian di perkotaan. Perkotaan sendiri merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan modern. Hal ini mempengaruhi banyaknya mata pencaharian di perkotaan. Mata pencaharian tersebut antara lain pekerja swasta seperti pegawai bank, editor, satpam, atau sales. Pegawai pemerintahan seperti guru, pegawai kelurahan, dan lurah. Atau wira swasta ada pedagang keliling serta bengkel. Itu mata pencaharian yang ada di perkotaan. Berikut penjelasan materi keragaman sosial tentang keragaman agama di Indonesia serta pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Tentunya masih banyak yang dapat kita pelajari tentang keragaman agama serta pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.